Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armang, program studi Teknik Informatika, Universitas Tomkaka. Jadi, kali ini saya akan mempresentasikan yang dimana materi yang akan saya presentasikan yaitu SDLC, Software Development Life Cycle, yang dimana dosen pengampunya itu Pak Dedi Suwarna, Eskomemkom. Tanpa membuang waktu lagi, kita langsung saja ke materinya. Nah, di sini materinya ada beberapa, di mana akan kita bahas. Yang pertama itu ada apa itu SDLC, dua manfaat SDLC, tiga bagaimana cara kerja SDLC, empat apa saja model SDLC, lima bagaimana SDLC menangani keamanan, dan terakhir itu bagaimana SDLC dibandingkan dengan metodologi manajemen siklus hidup lainnya. Nah, di sini materi pertama itu apa SDLC itu sendiri. Nah, di sini SDLC itu terbagi jadi tiga, yang dimana ada siklus hidup pengembang perangkat lunak, ada tujuan SDLC, mitologi. Nah, yang pertama itu siklus hidup pengembangan perangkat lunak atau software development life cycle SDLC adalah proses yang hemat biaya dan hemat waktu yang digunakan oleh tim pengembang untuk mendesain serta membangun perangkat lunak berkualitas tinggi. 2. Tujuan SDLC adalah meminimalkan risiko proyek melalui perencanaan ke depan agar perangkat lunak memenuhi harapan pelanggan selama produksi dan seterusnya. 3. Metodologi ini menguraikan serangkaian langkah yang bagi proses pengembangan perangkat lunak menjadi tugas yang dapat ditetapkan, selesaikan, dan akur. Nah, kita lanjut materi keduanya. Di sini ada 4 manfaat SDLC. Nah, yang pertama, peningkatan visibilitas proses pengembangan untuk semua pemangku kepentingan yang terlibat. 2. Estimasi perencanaan dan penjadwalan yang efisien. 3. Peningkatan manajemen risiko dan estimasi biaya. 4. Pengiriman perangkat lunak yang sistematis dan kepuasan pelanggan yang baik. Nah, lanjut ke bagaimana cara kerja SDLC. Nah, yang pertama ada terbagi jadi tiga. 1. Fase perencanaan biasanya mencakup tugas-tugas seperti analisis biaya manfaat, penjadwalan, estimasi sumber daya, dan alokasi. Yang kedua itu ada tim pengembangan pengumpulan permasyarakatan dari beberapa pemangku kepentingan seperti pelanggan, ahli internal dan eksternal, serta manajer untuk membuat dokumen spesifikasi persyaratan perangkat lunak. Nah, yang ketiga itu ada dokumen tersebut menetapkan harapan dan menentukan tujuan bersama yang membantu dalam perencanaan proyek. Tim memperkirakan biaya, membuat jadwal, dan memiliki rencana terperinci untuk mencapai tujuan mereka. Nah, di sini ada desain. Yang pertama itu ada pada fase desain, teknisi perangkat lunak menganalisis persyaratan dan mengidentifikasi solusi terbaik untuk membuat perangkat lunak. Nah, misalnya, teknisi mungkin mempertimbangkan untuk mengintegrasikan modul yang sudah ada sebelumnya, membuat pilihan teknologi, dan mengidentifikasi alat pengembangan. Nah, masuk ke teknisi akan melihat cara terbaik untuk mengintegrasikan perangkat lunak baru ke dalam infrastruktur IT yang sudah ada yang mungkin dimiliki organisasi. Nah, yang ketiga, penerapan. Pada fase penerapan, tim pengembangan mengodekan produk. Mereka menganalisis persyaratan untuk mengidentifikasi tugas pengodean yang lebih kecil dan dapat mereka kerjakan sehari-hari untuk mencapai hasil akhir. Nah, di sini masuk yang keempat, pengujian. Tim pengembangan menggabungkan pengujian otomatis dan manual untuk memeriksa perangkat lunak untuk bug. Analisis kualitas terdiri dari pengujian kesalahan perangkat lunak dan pemeriksaan jika analisis tersebut memenuhi persyaratan pelanggan atau tidak. Karena banyak tim yang menguji kode yang mereka tulis secara langsung, fase pengujian seringkali berjalan secara fase pengembangan. Nah, di sini
Yang kelima ada deployment. Nah, di sini ada beberapa. Nah, saat tim mengembangkan perangkat lunak, mereka mengodekan dan menguji pada salinan perangkat lunak yang berbeda dibandingkan yang diakses pengguna. Perangkat lunak yang digunakan pengguna disebut produksi, sementara salinan lain berada di lingkungan build atau lingkungan pengujian. Nah, di dalam lingkungan build memiliki dan produksi yang terpisah memastikan bahwa pelanggan dapat terus menggunakan perangkat lunak meskipun sedang diubah atau ditingkatkan. Nah, fase deployment mencakup beberapa tugas untuk memindahkan salinan build yang terakhir ke lingkungan produksi seperti pengemasan, konfigurasi lingkungan, dan pemasaran. Nah, pemeliharaan. Pada fase pemeliharaan, di antara tugas lainnya, tim memperbaiki bug, menyelesaikan permasalahan pelanggan, dan mengelola perubahan perangkat lunak. Selain itu, tim memantau semua sistem performa, keamanan, dan pengalaman pengguna untuk mengidentifikasi cara baru dalam meningkatkan keberadaan perangkat lunak. Nah, di sini lanjut materi selanjutnya, apa saja model SDLC. Nah, model siklus hidup pengembangan perangkat lunak SDLC secara konseptual menyajikan SDLC secara terorganisasi untuk membantu organisasi mengimplementasikannya. Model yang berbeda mengatur fase SDLC dalam urutan kronologis yang bervariasi untuk mengoptimalkan siklus pengembangan. Nah, di sini ada beberapa model SDLC, dan antaranya ada yang pertama model waterfall, 2 model iteratif, 3 model spiral, 4 model tangkas, 5 model angle. Nah, di sini bagaimana cara menangani keamanan? Nah, di sini ada dua. Jadi, yang pertama itu dalam pengembangan perangkat lunak tradisional, pengujian keamanan merupakan proses terpisah dari siklus hidup pengembangan perangkat lunak (SDLC). Tim keamanan menentukan kelemahan keamanan hanya setelah mereka membangun perangkat lunak. Hal ini menyebabkan tingginya jumlah bug yang tetap tersembunyi serta meningkatkan risiko keamanan. Sini ada DevSecOps, yang dimana definisi dari DevSecOps adalah praktik mengintegrasikan pengujian keamanan pada setiap tahap proses pengembangan perangkat lunak. Nah, di sini mencakup alat dan proses yang mendorong kolaborasi antara developer, spesialis keamanan, dan tim operasi untuk membangun perangkat lunak yang efisien dan aman. Nah, selain daripada itu, memastikan bahwa aktivitas jaminan keamanan seperti tinjauan kode, analisis arsitektur, dan uji penetrasi merupakan bagian integral dari upaya pengembangan. Nah, selanjutnya bagaimana SDLC dibandingkan dengan metodologi manajemen siklus hidup lainnya. Nah, di sini pertama siklus hidup pengembangan sistem. Nah, singkatan SDLC terkadang dapat mengacu pada siklus hidup pengembangan sistem, proses perencanaan, dan pembuatan sistem IT. Sistem biasanya terdiri dari beberapa komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang bekerja sama untuk melakukan fungsi yang kompleks. Nah, di sini dua, siklus hidup pengembangan perangkat lunak dibanding dengan siklus hidup pengembangan sistem. Siklus hidup pengembangan perangkat lunak hanya membahas pengembangan dan pengujian komponen perangkat lunak. Di sisi lain, pengembangan sistem adalah superset yang lebih luas yang melibatkan pengaturan dan pengelolaan perangkat lunak, perangkat keras, manusia, dan proses yang dapat membentuk sistem. Sistem tersebut dapat mencakup tugas-tugas seperti pelatihan organisasi dan mengubah kebijakan manajemen yang tidak termasuk dalam payung pengembangan perangkat lunak. 3. Manajemen siklus hidup aplikasi. Manajemen siklus hidup aplikasi atau disingkat ALM adalah pembuatan dan pemeliharaan aplikasi perangkat lunak hingga tidak lagi digunakan. ALM melibatkan beberapa proses, alat, dan orang yang bekerja sama untuk mengelola setiap aspek siklus hidup, seperti ide, desain dan pengembangan, pengujian, produksi, dukungan, dan redundansi akhir. Nah, di sini SDLC dibandingkan ALM.
SDLC menjelaskan tahap pengembangan aplikasi secara lebih detail. SDLC merupakan bagian dari ALM. ALM mencakup seluruh siklus hidup aplikasi dan terus melampaui SDLC. ALM dapat memiliki beberapa SDLC selama siklus hidup aplikasi. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya yang membahas mengenai SDLC. Mungkin akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.